Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kemarin sudah saya jelaskan tentang struktur sosial, yakni unsur-unsur yang saling terjalin sehingga itu menjadi syarat terbentuknya masyarakat. Atau saya ulangi lagi, kalau tidak ada unsur-unsur tersebut, kalau tidak ada unsur-unsur keempat ini, maka suatu masyarakat tidak bisa terwujud. Kemudian sudah saya jelaskan pula tentang stratifikasi, yaitu pengelompokan masyarakat atau kelas-kelas pembagian masyarakat yang menyebabkan munculnya kelas-kelas sosial, atau dengan kata lain stratifikasi adalah pembedaan masyarakat yang menyebabkan kelas-kelas sosial. Jadi ada kelas atas, menengah, dan bawah. Adapun diferensiasi adalah pembedaan masyarakat yang tidak menyebabkan kelas-kelas sosial. Jadi kalau diferensiasi itu hanya beda saja, dan yang menyebabkan adanya kelas atas, menengah, dan bawah itu adalah stratifikasi. Stratifikasi disebut juga dengan kelas vertikal, pembedaan masyarakat secara vertikal. Vertikal itu artinya atas bawah ya, dari atas sampai ke bawah atau dari bawah sampai ke atas, itu namanya vertikal. Jadi stratifikasi ini disebut juga dengan lapisan vertikal. Adapun diferensiasi, karena ini adalah pembedaan masyarakat yang hanya beda saja, tidak menyebabkan munculnya kelas-kelas sosial, maka ini disebut dengan lapisan horizontal. Horizontal itu artinya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan ya. Horizontal itu mendatar. Ya, ini tadi pengertiannya, pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara hierarkis. Hierarkis itu kayak tangga itu hierarkis. Hierarkis itu ada naik secara jelas atau turun secara jelas. Saya lanjutkan, munculnya stratifikasi itu adalah, kalau ada pertanyaan begini, apa penyebab munculnya stratifikasi sosial? Jawabannya adalah, stratifikasi sosial itu muncul karena adanya sesuatu yang dihargai oleh masyarakat. Apa sih yang dihargai oleh masyarakat? Antara lain adalah uang, tanah, jabatan, kekuasaan, benda-benda bernilai ekonomis, pendidikan, kesolehan agama. Ya. Jadi orang yang memiliki uang lebih, maka dia kelasnya pasti di atas. Orang yang memiliki tanah lebih, maka kelasnya juga berada di atas yang tidak memiliki tanah. Demikian juga jabatan. Jabatan, kekuasaan, misalnya kekuasaan adalah orang yang menguasai desa namanya Pak Lurah, orang yang menguasai kecamatan namanya camat, orang yang menguasai daerah kabupaten namanya bupati, orang yang menguasai kota namanya wali kota, orang yang menguasai daerah provinsi namanya gubernur, dan seterusnya. Ya, tentu gubernur lebih atas daripada bupati, dan bupati lebih di atas daripada camat, camat lebih di atas daripada lurah. Atau benda-benda bernilai ekonomis, misalnya ada orang kelihatannya rumahnya tidak tembok, tapi rumahnya seluruhnya menggunakan kayu jati. Nah, berapa nilai kayu jati tersebut? Berarti bisa jadi rumah yang tidak tembok itu karena semuanya menggunakan kayu jati, harganya jauh lebih mahal daripada bangunan rumah yang tembok. Maka ini disebut dengan nilai-nilai ekonomis. Orang yang memiliki nilai ekonomis, misalnya laptop saat ini itu mungkin bernilai ekonomis. Android, HP, atau iPhone, ada orang ke sekolah atau jalan-jalan pakai iPhone. Nah, berarti dia memasuki nilai kelas sosial atas. Ya, karena iPhone itu termasuk benda-benda bernilai ekonomis. Mobil, motor yang harganya mahal. Kemudian pendidikan, orang yang sekolah S1 ya, itu di masyarakat mungkin lebih dihargai daripada yang SMA misalnya, atau yang S2 lebih dihargai daripada yang S1. Kesolehan agama, orang yang soleh dalam agama, alim, itu lebih dihargai di masyarakat ya. Orang yang alim, soleh, baik kalau perempuannya solihah, itu lebih dihargai dibanding yang tidak soleh atau tidak solihah. Ya.
Ada pepatah mengatakan, jadilah orang yang baik, jangan jadi orang yang cantik. Karena orang yang cantik sudah banyak dan orang yang baik teramatlah sedikit. Ini artinya menunjukkan solehan agama itu lebih dihargai. Lanjut. Dasar penentuan stratifikasi sosial. Ya, stratifikasi sosial atau kelas-kelas sosial itu berdasarkan apa? Ada yang berdasarkan kekayaan. Ada orang yang kekayaannya 10 juta. Pasti di bawah orang yang memiliki kekayaannya 100 juta. Orang yang 100 juta kekayaannya pasti di bawah orang yang memiliki kekayaan 1 miliar. Itu berarti menunjukkan kelas sosial ini berdasarkan ukuran kekayaan. Ada Pak Lurah itu di bawah camat. Bu Camat berada di bawah bupati. Maka stratifikasi sosial seperti ini itu karena berdasarkan ukuran kekuasaan, bukan ukuran kekayaan atau kehormatan. Jadi harap dibedakan. Nanti kalau ada kasus soal dasar penentuan stratifikasi berikut ini adalah berdasarkan kekayaankah, kekuasaankah, kehormatankah, atau ilmu pengetahuankah. Nah, ukuran kehormatan, contohnya kepala pondok, kiai pondok itu pasti lebih terhormat daripada kepala sekolah. Ya, dan ustadz mungkin di bawahnya kepala sekolah. Atau yayasan di sini kehormatannya berada di bawah ketua pondok, pemilik pondok, atau mudir pondok. Itu keukuran kehormatan. Jadi tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, tidak ada hubungan dengan kekayaan. Ya, ketua pondok atau pimpinan pondok mungkin dia tidak memiliki kekuasaan di dalam pemerintahan. Dia tidak menguasai desa, tidak menguasai kecamatan, dan tidak menguasai kabupaten. Tapi dia dihargai karena kehormatannya. Ya, atau pimpinan begal, pimpinan preman. Ya, dia tidak memiliki kekuasaan sebagai lurah atau bupati. Dia mungkin kekayaannya juga tidak memiliki, tapi dia sangat dihormati oleh kalangan preman. Bisa jadi seperti itu. Ukuran ilmu pengetahuan. Orang yang profesional, orang yang ahli itu jauh lebih dihormati. Ya, strata sosialnya lebih tinggi daripada orang yang bukan prof. Istilahnya kan seperti itu. Kepala bengkel, orang yang mengetahui permasalahan motor-motor, itu tentu kepala bengkel mengetahui banyak sekali permasalahan berbagai motor dari berbagai merek. Itu jauh dihormati. Karena apa? Ilmu pengetahuannya jauh lebih banyak. Disuruh betulin motor merek Yamaha bisa, Honda bisa, Vario bisa, NMAX bisa. Oh, berarti dia prof banget. Karena dia memiliki ilmu pengetahuan yang jauh lebih tinggi daripada bawahannya yang hanya sekedar mengetahui ya perbaikan atau teknisi pada satu merek motor saja. Misalnya bawahannya hanya mengetahui motor Honda saja misalnya. Atau di bawahnya lagi ada orang yang tidak mengetahui tentang mesin, tidak mengetahui tentang elektronik, hanya mengetahui tentang masalah cara menempel ban. Ilmunya kan baru sedikit. Cara mengetahui atau bagaimana cara menempel ban. Ya, ilmunya hanya itu. Jauh, berarti jauh, orang ini jauh berada di bawah orang yang mengetahui mesin-mesin. Ya, demikian ya penambahan materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.